Gadis penjual korek api. Kisah ini terjadi di sebuah desa kecil di Denmark. Jauh dari keramaian kota, hiduplah satu keluarga sederhana yang terdiri dari seorang gadis kecil, ayah, dan neneknya. Namanya adalah Mary. Ia gadis kecil yang periang. Ayah, sarapan sudah siap. Aku akan menyiapkannya untuk ayah. Terima kasih putri kecilku. Kau sangat terampil. Mirip sekali dengan ibumu. Mary memang mirip dengan ibunya. Nenek bangga padamu, sayang. Selamat makan. Ibunda Mary telah lama meninggal dunia. Meskipun demikian, Mary tumbuh menjadi gadis yang baik berkat kasih sayang ayah dan neneknya. Hingga suatu hari, cobaan berat datang kepada keluarga ini. Sang nenek meninggal dunia, pergi meninggalkan mereka untuk selamanya. Mary sangat sedih. Begitu juga dengan sang ayah. Semenjak kepergian nenek, ayah Mary berubah. Ia seperti kehilangan semangat hidup. Kesedihan telah merubahnya menjadi orang yang pemarah dan pemalas. Setiap hari, yang dilakukan sang ayah hanyalah duduk termenung meratapi kemalangannya. Mary, cepat siapkan makan siang sekarang. Tapi ayah, baru saja ayah makan siang. Apa kau bilang? Kalau ayah bilang siapkan, kau harus menyiapkannya. Baik ayah. Aduh, lauknya tinggal ini saja. Padahal ini jatah untuk malam nanti. Begitulah, ayah Mary hanya bermalas-malasan dan tidak mau lagi bekerja. Ia tidak lagi memperdulikan Mary. Semakin hari, keadaan mereka semakin buruk. Rumah yang dulunya indah, kini telah rusak dan tidak terawat. Dan ketika musim dingin tiba, Mary memutuskan untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup. Hampir setiap hari, ia pergi ke kota untuk menjual korek api. Orang-orang di kota memanggilnya dengan sebutan gadis korek api. Sore ini, salju turun sangat lebat. Udara menjadi lebih dingin dari biasanya. Bajunya yang tipis tidak mampu menahan udara yang begitu dingin. Dingin sekali. Andai saja aku punya mantel yang lebih hangat. Besok adalah hari perayaan. Semua orang sibuk membeli hadiah untuk keluarga. Apakah kau senang dengan hadiahmu, nak? Iya ibu, aku sangat senang. Permisi Nyonya, apakah Nyonya mau membeli korek apiku? Harganya murah loh. Ah, maaf, nak. Aku sudah punya banyak korek api di rumah. Baiklah Nyonya, tidak apa-apa. Mary pantang menyerah. Ia terus berusaha menjual korek api pada orang-orang yang lewat. Hai nak, apa yang kau lakukan di sini? Kau tidak berbelanja hadiah seperti anak-anak lain? Tidak Tuan, aku di sini untuk menjual korek api. Apakah Tuan mau membelinya? Maaf nak, aku baru saja berbelanja korek api kemarin. Hari sudah hampir gelap, tapi belum terjual satu pun. Apa yang harus aku lakukan? Meskipun Mari, sore Pak, itu korek sangat apinya. ramai, Silahkan. nyatanya tidak ada seorang pun Murah loh, yang Pak, bersedia korek membeli apinya. korek apinya. Ketika malam semakin larut, salju pun turun semakin lebat. Semakin dingin saja. Mary duduk di depan sebuah toko sambil memeluk kakinya, berusaha membuat dirinya merasa hangat. Melalui jendela, ia melihat keluarga pemilik toko yang sedang menikmati makan malam dengan suasana hangat. Mary jadi teringat ketika ibu dan neneknya masih hidup. Ia dan keluarganya dulu sering melewatkan malam dengan makan malam bersama. Perutku lapar.
Andai saja aku punya uang untuk membeli roti. Mary, kau berani pulang tanpa membawa uang? Tidak. Aku tidak boleh pulang sebelum mendapatkan uang. Apa sebaiknya aku nyalakan korek api ini untuk menghangatkan diri? Dinyalakannya sebatang korek api itu. Walau api ini kecil, setidaknya bisa menghangatkan tanganku yang membeku. Kala api itu menyala, Mary pun memejamkan matanya. Ia pun melihat sebuah rumah dengan perapian yang menyala terang. Ia bahkan bisa merasakan hangatnya perapian itu. Wah, hangatnya. Sungguh api yang hangat. Aku tidak lagi kedinginan. Loh, api, kenapa kau mengecil? Kembalilah membesar. Ternyata api dalam perapian itu padam seiring padamnya korek api. Ya, perapian hangatku hilang. Akan ku coba nyalakan kembali. Setelah api menyala, Mary pun memejamkan matanya kembali. Kali ini, ia melihat sebuah meja makan yang dipenuhi dengan berbagai macam makanan. Wah, makanannya banyak. Semuanya terlihat sungguh enak. Aku akan menghabiskan semuanya. Mary mengulurkan tangannya sambil mengambil sepotong daging ayam. Daging ayam, aku akan memakanmu dengan lahap. Namun, ketika ia baru mulai makan, tiba-tiba ayamnya berubah menjadi sebatang korek api yang telah padam. Kenapa ayamku berubah menjadi korek api? Semua makananku menghilang. Mary pun membuka matanya. Ternyata korek api itu telah habis terbakar. Sekali lagi, Mary menyalakan sebatang korek api. Begitu api menyala, Mary pun memejamkan matanya sekali lagi. Ia kini melihat dirinya memakai gaun yang bagus. Wah, gaun ini sungguh cantik. Tidak ada bagian-bagian yang ditambal. Berbeda dengan gaunku selama ini. Yeay. Bagaimana Mary? Kau suka dengan gaunnya? Nenek, Mary sangat senang bisa bertemu dengan neneknya yang telah meninggal. Nenek, kenapa nenek ada di sini? Tapi aku senang bisa bertemu nenek. Apakah aku boleh ikut dengan nenek? Mary, nenek juga sangat senang bisa bertemu denganmu. Namun, nenek rasa belum saatnya kita bersama lagi. Ada ayah yang sedang menunggumu sendirian. Tapi Nek, ayah sekarang berubah. Ia menjadi mudah marah dan tidak mau lagi bekerja. Aku mau ikut nenek saja. Percayalah padaku, Mary. Ayah sebenarnya orang yang baik dan penyayang. Ia sedang menunggumu pulang. Nah, nenek pergi dulu. Kita akan berjumpa lagi suatu saat nanti. Dadah Mary, baik-baik ya. Nenek, jangan tinggalkan aku lagi. Mimpi itu telah hilang. Namun, Mary tak kunjung membuka matanya. Mary terus saja terduduk di situ. Sepanjang malam, salju tidak berhenti turun. Hingga akhirnya pagi pun menjelang. Seseorang lewat di depan toko dan melihat Mary. Apa yang dilakukan gadis kecil ini di sini? Gadis kecil, bangunlah. Seseorang, panggilkan dokter. Bukankah dia gadis kecil yang kemarin berjualan korek api? Orang-orang pun mulai berkerumun di sekeliling Mary. Mereka menyesal karena mengabaikan dan tidak membeli korek apinya. Padahal harga korek api itu sangat murah. Seandainya saja ada seseorang yang bersedia membeli, tentu gadis kecil ini bisa pulang dengan gembira.
Sementara itu, ayah Mary pergi ke kota untuk mencari Mary. Apa itu? Kenapa ramai sekali? Itu Mary. Dia Mary anakku. Apa yang terjadi? Oh, Anda ayahnya? Kami menemukannya pagi ini. Sepertinya dia pingsan karena kedinginan. Kami telah memanggil dokter. Maafkan ayah, nak. Jangan tinggalkan ayah. Maaf, ayah telah membuatmu sengsara begini. Bangunlah, nak. Tiba-tiba keajaiban terjadi. Mary terbangun mendengar suara tangis ayahnya. Ayah, Anakku, kau masih hidup. Oh, syukurlah. Ayah pun memeluk erat anak sematawayangnya itu. Orang-orang pun terharu melihat mereka berdua. Hari itu menjadi hari yang mengharukan sekaligus membahagiakan bagi Mary. Setelah kejadian itu, sang ayah kini kembali giat bekerja. Ia tak ingin melihat Mary kesusahan lagi, dan mereka pun hidup bahagia bersama. Pesan moral dari cerita ini adalah, hidup itu harus saling menolong. Jika kita mampu, sudah seharusnya kita menolong teman, tetangga, dan orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan.